Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Musibah, Ustadz Khairuddin Nanang beserta para kiai yang hadir di tempat ini yang begitu terlalu banyak, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau, hadirin dan hadirat jamaah yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bisa takziah kepada Ustadz Nanang atas meninggalnya ibunya, Ibu Hajah Anjun Rohaya binti Bapak Kong Namun. Semoga beliau diberikan husnul khatimah, diberikan husnul khatimah, diberikan husnul khatimah. Keluarga yang ditinggalkan semoga menjadi amal jariyah almarhumah, sehingga walaupun beliau berumur hampir 80 tahun, namun semoga amalnya ibarat hidup berapa ribu tahun karena punya anak cucu yang soleh dan solihah. Maka sebagai kita, tetangga, teman, sahabat, murid, guru, pada malam hari nyempatkan untuk silaturahim untuk ikut mendoakan almarhumah. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca tafsir ya, atau apa itu, kalau orang silaturahim diberikan panjang umur dalam hadis jelas, namun ada keterangan ulama menyatakan apa yang disebut panjang umur, orang ternyata kita silaturahim juga umurnya pendek. Ternyata dulu kita sering silaturahim juga umurnya segitu-segitu aja. Mana kata Rasulullah orang silaturahim menambah panjang umur. Karena dulu ada cerita orang yang umurnya tinggal 3 hari karena silaturahim umurnya diundur 30 tahun. Tapi kada orang tidak silaturahim sebenarnya umurnya masih 30, tapi karena tidak silaturahim umurnya tinggal 3 hari. Ini kalau kita rasakan, kita resapi, ya apa bedanya orang sering silaturahim atau umurnya begitu-begitu saja, umurnya paling 70, bahkan rajin silaturahim umurnya malah 30 tahun. Mana kata Rasulullah kalau silaturahim memanjangkan umur kita. Itu diterangkan kita 70 tahun sama-sama, yang satu ini silaturahim seperti malam hari ini, yang satu tidak silaturahim, umurnya sama, tapi karena beliau yang satu silaturahim ini walaupun meninggalnya 70 tahun, tapi karena silaturahimnya ini bahkan seumur hidupnya misalnya 100 kali silaturahim, sekali silaturahim itu misalnya menambah 50 tahun, maka karena dia silaturahim sering silaturahim, maka dia itu seakan-akan berumur 50 kali berapa dia silaturahim. Kalau dia silaturahim 100 kali, berarti walaupun umurnya 70 tahun masih ditambah 1 kali silaturahim itu tambah setahun, dia silaturahim 100 kali, maka dia umurnya ibarat tambah 100 tahun. Walaupun umurnya 70 tahun, sama-sama 70 tahun. Yang 70 tahun seling silaturahim, seumpama pahalanya silaturahim ini dipanjangkan 1 tahun, maka karena 100 kali silaturahim kali setahun berarti 100 tahun. Yang satu umurnya 70 tahun, yang satu 70 tahun, yang satu ini nanti pahalanya seakan-akan dia berumur 170 tahun. Jadi mendapat apa? Loyalty. Dapat loyalty ini. Terkadang nggak kelihatan. Maka nanti yang hadir ini di akhirat akan ada namanya pasar akhirat. Nah, pasar akhirat ini orang sakit
cerita sama cerita. Misalnya orang haji, kamu kok bisa haji, kenapa? Saya dihajikan anak saya. Kamu kok bisa haji? Oh, saya dapat apa? Dapat gusuran tanah. Kok kamu bisa haji? Oh iya, saya ini anaknya Jokowi. Kok kamu bisa haji? Iya, saya nyelengi yo. Kok kamu bisa haji? Oh iya, saya mencuri ATM yo. Nanti akan banyak cerita di pasar akhirat itu. Nah, ini nanti ada cerita sama-sama 70 tahun umurnya di dunia, ibarat amalnya sama, cuman yang satu sering silaturahim, yang satu tidak sering silaturahim. Yang satu silaturahimnya 10 kali, yang satu 100 kali. Yang 100 kali cuma 100 sekali silaturahim 1 tahun, maka dia seumur seakan-akan ditambah 70 tahun ditambah 100 tahun. Yang satu karena cuma 5 kali, ya cuma ditambah 5 tahun. Padahal sisa umur yang silaturahim itu 1 tahun itu seperti amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia umur 100 tahun ini ekstra yang dia tidak melakukan, tapi dia meninggal karena sebelum meninggal dia sering silaturahim, sehingga waktu meninggal catatannya menjadi 170 tahun. Yang 70 tahun karena dia beramal, yang 100 tahun ekstra pahala apa sekarang ya namanya, bonus, tidak amal namun dapat pahala 100 tahun. Kalau kita silaturahim kepada ulama, kepada tetangga, kepada orang soleh sampai 1000 kali, berarti ibarat umur kita tambah 1000 tahun beramal tanpa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silaturahim ini penting. Semoga silaturahim kita ini menjadi amal soleh yang ini akan kita ambil pahalanya di akhirat, menambah umur kita panjang walaupun jatah kita sama. Jatah kita sama-sama 70 tahun, tapi karena kita sering silaturahim maka umur kita akan panjang oleh Allah, dihitung pahala. Maka umat Muhammad ini akan menjadi kaya raya nanti di akhirat, walaupun umurnya pendek 70 tahun, tapi akan masuk surga melebihi umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Kan kita mengingat waktu Rasulullah meninggal itu, ya apa, malaikat Israel, kalau saya tinggal umat saya gimana? Ummati, ummati, ummati. Dijawab oleh malaikat Israel, Allah SWT menyampaikan, salam kepada engkau ya Muhammad, katakan kepada Muhammad, kata Allah SWT di bahasa Nabi Jibril, bahwa nanti umat Muhammad akan masuk surga semua, termasuk yang di neraka dihabisin semua, diambil semua. Setelah umat Muhammad habis, baru disusul oleh umat-umat sebelum umatmu ya Rasulullah. Batu Rasulullah ridho, berarti umat Muhammad insyaallah hadir ini masuk surga semua. Cuman masuknya enggak bareng. Ustaz Nanang dulu, Ustaz Fauzi dulu. Ustaz Fauzi ini dosanya apa Ustaz Fauzi? Cuma nendang piring aja, yang salah letaknya piring ya. Nginjek orang, yang salah ya yang tidur. Malah orang-orang yang dulu-dulu ini ya luar biasa. Walaupun masuk surga jajahan kita nggak bareng, tapi walaupun nggak bareng, yang penting masuk surga kita sudah senang. Ya walaupun nggak sama ya, seperti orang apa ya, orang naik haji, walaupun nggak sama, yang penting bisa naik haji, alhamdulillah. Makanya silaturahim kita penting, terutama silaturahim ngaji, ini akan menambah umur, walaupun umur jatah kita cuman sama 70 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 80 tahun, tapi nanti pahalanya di akhirat ternyata ada yang umur 30 tahun seakan umurnya 1000 tahun. Ada yang berumur cuma 100 tahun tapi pahalanya seakan menjadi 5000 tahun, bisa. Bahkan ada orang, kemudian ada orang yang subuh sekali, ini malah pahalanya mungkin umat Muhammad ini nanti kalau Anda bisa menjalankan perintah Rasulullah, orang haji itu pahalanya kan surga. Sedang kita kalau umat Muhammad melakukan jamaah subuh berjamaah, kemudian kita wirid baca Quran, ngaji sampai sholat duha, maka itu pahalanya adalah haji dan umroh tamah kata Rasulullah. Maka saya sekarang di pondok di rumah saya mengadakan ini, baru akan saya tulis besar, hadirilah pengajian umum sholat subuh di masjid saya, misalnya di Pondok Harmen, berhadiah langsung haji dan umroh. Mau tak tulisi gitu, plakat besar di pinggir jalan, pasti orang penasaran ini. Hadirilah jam pengajian jamaah subuh
berhadiah langsung haji dan umroh. Orang pergi ke saya, kebuak masjidnya saya yakin penuh. Ini mesti haji dan umroh langsung sekali. Wah, berarti kan masjid saya cuman mana hadiahnya kok cuman ngaji sampai itu. Ya ini orang jamaah subuh kemudian wirid ngaji sampai sholat duha, itu pahalanya haji dan umroh tamah kata Rasulullah. Maka minggu kemarin saya umumkan, sekarang kan baru apa, Senin ya? Sekarang Senin ya, kemarin minggu pagi saya umumkan, maka jamaah subuh ini nanti wajib infak, diniati ikhlas saya naik haji. Jadi infaknya iso sing akeh 5 juta apa piro. Waktu nanti masjidnya langsung jadi besar. Ya pokoknya semampunya dia sendiri-sendirilah. Kalau infak maunya 2.000 punya 2.000 ya 2.000, tapi niati ini yang kos haji. Karena pahalanya haji dan umroh dan sempurna. Yang haji ke sana belum pasti diterima. Tapi yang jamaah subuh ini pasti diterima. Tapi bukan berarti kemudian nggak mendaftarkan haji yang resmi. Ya kalau bisa harus mendaftarkan haji. Tapi kalau kita nggak punya ya ke masjid itu aja, tiap pagi ke jamaah masjid sampai sholat duha, itu pahalanya haji sempurna sudah diterima Allah Ta'ala. Infak 1 juta murah. Sumpama kita infak pengajian jamaah subuh kemudian kita sampai duha, infak 30 juta nggak rugi. 30 juta pasti diterima haji dan umroh kita. Sedang kita 35 juta ke Mekah belum pasti diterima oleh Allah SWT. Kali ini pasti diterima. Maka hajinya orang fukara iya, nah jadi orang fakir ini malah pena. Orang fakir ini malah pena. Kira-kira yang hadir ini pengen fakir atau pengen kaya? Hah? Pengen fakir atau kaya? Kan sama-sama masuk surga. Misalnya Ustadz Arafat, ini orang kaya, saya orang fakir, nilainya di dunia 100, saya juga 100. Nanti masuk surganya duluan saya dengan Ustadz Arafat, karena saya fakir, Ustadz Arafat kaya. Ini adalah selisihnya adalah 500 tahun. 500 tahun saya sudah naik surga, Ustadz Arafat menunggu 500 tahun. 500 tahun ini 500 tahun akhirat. Setengah jamnya akhirat, 50 tahunnya dunia. Wah, ini nak jadi orang fakir lah, hajinya diterima, masuk surga duluan. Tapi kalau suruh milih kaya. Ya ini rada ora normal ini, kurang normal. Yang penting kita jadikan apa saja syukurlah. Jadikan fakir alhamdulillah, jadikan orang kaya alhamdulillah. Semoga walaupun kita walaupun kita umurnya pendek, semoga kita telah banyak amal kita karena sering silaturahim. Kedua, semoga kita banyak telah melakukan ibadah haji berkali-kali diterima oleh Allah SWT, walaupun kita belum haji ataupun kita sudah haji. Kalau kita subuh jamaah kemudian sholat duha ditutup, itu diniati aja kita haji dan umroh. Maka ya kalau haji dan umroh, kalau bisa ya pakai infak. Berapa haji itu dibayangkan aja, 35 belum pasti terima, tapi kalau ini 10 juta pasti diterima. Kalau nggak punya 10 juta ya 10.000, kalau nggak punya 10.000 ya 1.000 lah. Wong misalnya itu, yang penting mengeluarkan yang terbanyak itu kan masing-masing. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa itibar kepada Ibu Hajar. Beliau ini menjadi pelajaran kita. Artinya apa? Saya kira 50 tahun yang hadir ini sudah seperti Ibu Ruqayyah juga, sudah menyusul. Kita itu pasti akan menyusul, mau tidak mau. Cuman waktunya disamarkan Allah SWT. Kalau kita diberitahu mulai sekarang kita sudah susah. Tapi karena kita nggak diberitahu menjadi kekuasaan Allah, kita tenang-tenang saja. Cuman kita diberi ayat-ayat oleh Allah SWT. Saya baca tafsirnya Syekh Ali Sobuni ini bagus. Beliau mengatakan tafsir wasta'inu bis-sabri was-shalah, tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Kamu persiapanlah sowan kepada Allah SWT dengan mintalah kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat. Tapi sholat itu juga berat. Kalau dikiaskan sholat itu ibadah lah, ngaji juga berat, puasa juga berat, amal soleh juga berat, apa saja berat.
Wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun, itu berat sekali. Ilal khasiin, siapa yang khasiin itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wong itu bisa khusyuk sholatnya kalau dia yakin akan mati. Misalnya, maka ulama-ulama mengajari kita, kalau kau mau sholat subuh besok pagi, kamu yakinlah bahwa ini subuh terakhir bagi saya. Mungkin besok pagi saya sudah tidak subuh lagi, dan ini subuh yang terakhir. Maka persiapannya kalau perlu mulai jam 3, karena ini subuh terakhir. Kalau bukan subuh terakhir, mungkin kita masih besok subuh lagi, masih persiapan. Kalau mungkin kita sudah tua, ini mungkin ini adalah haji terakhir. Maka ada haji tawaf wada, pamitan. Mungkin ini adalah haji saya terakhir. Saya mungkin tahun depan sudah nggak bisa melihat Ka'bah lagi, tidak kesini lagi. Muda tua pas dia mau pulang dari haji itu ada melakukan wajib tawaf wada. Karena apa? Pamitan. Siapa tahu ini haji terakhir, walaupun masih ada yang bisa lagi dan memang sudah ada yang terakhir. Tapi kalau itu haji yang terakhir, kita akan menangis meninggalkan Ka'bah. Kita memandang Ka'bah dengan cucuran air mata karena kita yakin ini pandangan mata saya terakhir untuk melihat Ka'bah. Dan ini terakhir ya Rabb, kaki saya menginjak daripada bumi tanah haram. Kemudian pulang dengan cucuran air mata. Karena apa? Membayangkan Ka'bah. Kita sudah pamitan dengan orang, pamitan itu ya mungkin sudah tidak akan ketemu lagi. Makanya bagaimana kalau kita sholat khusyuk itu, nggak pelah. Dan mungkin kita ngaji di sini di Ustadz Nanang ini, kalau mau khusyuk benar-benar, mungkin ini kedatangan saya dengan Ustadz Nanang yang terakhir sekali. Mungkin besok pagi saya diambil Allah SWT. Akhirnya sampai nggak ketemu Ustadz Nanang, bisa kan? Kita pulang terus tidur langsung bablas ama yazifun wasal mursalin sampai kuburan. Bisa saja. Karena mati ini adalah dirahasiakan oleh Allah SWT. Mungkin pengajian ini adalah pengajian terakhir. Mungkin saya juga, mungkin jenengan juga bisa. Ini terakhir. Maka kalau terakhir itu ya, kalau orang Jawa Barat mengatakan kalau salaman terakhir mesti mengucapkan bahasa Jawanya itu nglanggengke pangapura. Apa bahasa Indonesia itu? Nglanggengke itu apa? Enggak, ngelanggengke pangapura. Jadi kalau salaman itu ngelanggengke pangapura. Apa bahasa Indonesia? Ngelanggengke pangapura. Mendawamkan. Ngelanggengke apa? Pokoknya artinya ya, kalau saya salaman di Arafat, salaman saya di ampura selamanya ya. Juga di pokoknya saya walaupun mbak ketua Arafat, kalau dia salah saya tetap saya apura. Walaupun kita ketemu lagi sudah tak apura. Itu model Bandung Jawa Barat mesti kalau ngelanggengke pangapura ya Mas. Ngelanggengke pangapura. Jadi ngelanggengke pangapura itu belum kau salah kepadaku, aku salvanu, kau telah memaafkan, dan aku memaafkan sampai aku mati. Ngelanggengke pangapura. Karena mungkin kita tidak ketemu lagi. Mungkin apa yang ngerasani aku dan kita nggak sempat ketemu. Akhirnya minta memaafkan selamanya. Kalau saya bersalah ngerasani dan jenengan ngerasani saya, pokoknya memaafkan selamanya ya. Walaupun nanti mungkin kita tidak bertemu, kalau saya salah ngerasani sampean ngerasani saya, tetap maafkan. Itu nglanggengke pangapura. Itu kalau salaman tradisi Jawa Barat. Sebenarnya sini masih Jawa Barat ya. Iya. Cuman Jawa Barat Jakarta sama Jawa Barat Bandung ini lain. Kalau Bandung saya di salam dia mesti nglanggengke pangapura ya. Seakan-akan kita ini sudah tidak akan ketemu lagi. Ini ajaran yang bagus. Kalau sholat subuh besok pagi itu anggaplah sholat subuh yang terakhir selama hidup kita. Mungkin subuh besok pagi saya sudah nggak ketemu lagi, maka subuhnya mesti baik. Bacaannya difase-fasekan, bajunya yang baru, kopiahnya yang baru. Karena apa? Besok sudah nggak pakai kok. Ini yang saya pakai Pak. Pak subuhnya pakai mandi yang bersih, pakai gosok gigi yang bersih sampai giginya habis. Kita pokoknya yang nyaman terakhir ya dibaik-baikan. Karena mungkin kita akan ketemu subuh lagi di hari besoknya. Begitu seterusnya, sholat duhur ya begitu. Anggaplah ini sholat yang terakhir bagi saya. Mungkin besok pagi saya sudah tidak bisa sholat duhur lagi.
terus begitu selama ini mesti sholatnya baik. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kalau kita yakin mati seperti Ibu Rohaya, pasti kita khusyuk sholatnya. Terkadang kita ini dengan mati ini ada dua, kata Syekh Sobuni. Alladzina yadunnuna annahum, alladzi yadunna nyono don menyangka, itu sangka-sangka itu ada dua. Yadun itu ada syak, ada yakin. Ada syak, ada yakin. Kalau yakin besok pagi hari Selasa. Ini yakinlah, semua yang hadir ini pasti yakin kalau besok pagi hari Selasa. Tapi kalau besok siang hujan atau tidak, ini enggak pasti. Mungkin hujan, mungkin tidak. Kalau besok pagi hari Selasa, pasti semua orang seluruh dunia yakin kalau besok pagi hari Selasa. Inilah orang yang imannya 100%. Besok pagi itu Selasa, besok pagi itu saya mati. Wah, ini kalau sholat berarti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, lesani terakhir nih. Waladhdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, baca yang panjang-panjang sampai dikhusuk-khusukan karena terakhir, karena besok pagi hari Selasa. Tapi mungkin kita yang hadir ini, termasuk saya ini, besok pagi saya mengira-ira mungkin hujan, mungkin enggak. Jadi mungkin kita mungkin besok pagi itu mati, mungkin belum. Terkadang masih banyak belumnya, karena masih punya rencana kemana-mana. Lah, iman kita ini berarti masih di bawah 50%. Belum yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadunnun ini kita ini cuma nyangka besok pagi hujan, mungkin tidak, mungkin macet, mungkin enggak, besok pagi mungkin mungkin mendung atau mungkin tidak. Itu nyongkok kita, penyenan kita. Tapi kalau orang yang imannya 100% seperti sahabat, seperti Rasulullah SAW dan para wali-wali ini, sudah yadunun nyana, ini berarti yakin kalau besok pagi adalah hari Selasa. Maka orangnya ibadah sampai sholat malam, sampai baca Quran khatam 2 kali semalam, sampai sholat subuh pakai wudhu Isya. Kan dulu banyak cerita sahabat, ada orang yang 40 tahun ini sholat subuh pakai wudhu Isya, saking yakinnya besok pagi Selasa. Saking yakinnya besok pagi Selasa berarti mati. Ini banyak orang sampai 40 tahun orang sholat subuh pakai wudhu Isya. Kita ya mungkin pernah ngelakoni subuh pakai wudhu Isya, tapi Isyanya jam 4:30. Karena apa? Terlambat bangun-bangun, kok jam 4 nih, belum Isya, langsung Isya, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allah bersubuh. Wah, ini saya juga pernah Pak Kiai. Kalau cuman begitu, saya ini pernah, mungkin dan nggak percaya, saya ini pernah ngimami Masjidil Haram, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Tuh, kalau cuman begitu wudhu Isya pakai itu diakali, saya ini pernah menjadi imam Masjidil Haram Mekah dan Madinah, pernah saya pernah menjadi imam. Tapi imam bukan yang di depan Ka'bah itu, saya cuman ada orang terlambat, saya ngimami di Masjidil Haram. Ya kan cuman jadi imam, bukan imam yang sudesi itu, wah enggak masuk. Yang bagi imam sudesi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wah itu saya enggak mau. Tapi saya pernah jadi imam di Masjidil Haram, cuman karena dengan jamaah saya sama-sama terlambat, akhirnya sholat sendiri, tapi saya yang imam. Berarti kan saya pernah sholat menjadi imam di Masjidil Haram. Itu sama saja jenengan ngakalin ke wong. Kula nggih pernah Pak Kiai, saking subuh pakai wudhu Isya, bahkan sering. Udah itu cuma nakal-nakalan aja itu, enggak termasuk situ. Ya. Maka kita bagaimana dengan Ibu Rohayah ini, kita mengambil itibar. Inna minal ibrati yakfikal mautu ibrotan. Cukup orang mati ini menjadi apa? Kita besok pagi juga kita juga akan mati. Seperti Ibu Rohayah, jelas, cuman waktunya belum pasti. Maka saya mengharapkan, saya dan sudah niat, dan alhamdulillah yang meninggal di pondok saya hampir 7 orang yang meninggal tua. Saya ingin mendirikan pondok pesantren tua-tua, sing umurnya sudah 90 tahun ke atas. Beri Pak, saya ingin pondok pesantren. Dan sekarang sudah ada 2 dari Banjar, Kalimantan, pokoknya pengen mati di pondok. Sebelumnya 2. Saya punya penumpang seri. Yang kemarin laki perempuan, laki meninggal dulu setahun,
Pokoknya kalau dari abah, apa saya ikut abah aja meninggal di sini. Ya, setahun meninggal. Baru seminggu meninggal, 2 datang lagi di Banjar. Pokoknya saya juga pengen mati di pondok Pak Kiai. Sudah buat kamar, sudah siap, sudah apa-apa. Tapi kalau ini kelihatan agak lama, ini masih ada muda ini. Ini masih muda. Ya kalau saya minta kalau pondok tua itu yang sudah agak nemen dah. Kalau perlu di rumah sudah agak mumet-mumet, sudah Kak. Baru datang ke pondok, syukur-syukur sampai berbes sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ini paling sukses. Saya punya teman dari Jogja mendirikan pondok di Malaysia, di Johor. Itu juga begitu, punya tanah sekitar 7 hektar untuk 70 rumah. 7 hektar bukan 7 hektar untuk 70 rumah. Sudah 29 tahun di sana. Teman saya ngaji. 5 tahun yang lalu saya ke sana. Saya tanya, "Set, ente di sini sudah berapa tahun?" 29 tahun ya. Yang meninggal sudah berapa? Ini saya di sini 29 tahun, yang meninggal sudah 30. Saya bilang, kalau pondok tua kok selama 29 tahun mati 30 itu nggak sukses. Mati 3.000 atau 4.000 itu sukses. Jadi datang meninggal itu sukses. Kalau 29 tahun meninggal 30 itu nggak sukses saya. Jadi kalau pondok tua itu jangan diberi makan yang sehat-sehat. Kalau pula ada racun cyanidana sekali sedikit-sedikit. Ya ada nggak vitamin lah. Jangan udah tua-tua 90 tahun diberi susu kuda liar, lari lagi nanti nggak jadi mati nanti. Ya udah jangan yang gitu-gitu. Bagian susu aja yang sudah kedaluarsa. Itu misalnya. Pokoknya kalau pondok tua-tua ini saya seneng. Satu biayanya ngirit. Kalau muda-muda ini nggak ngirit ini. Satu hari bisa 10.000, boros. Kalau tua itu kan bubur 3.000 bisa dipakai sampai sore. Ya, terus kita tunggu aja seperti ini, baris yang sana, baris ini kuburan, tengah ini kuburan. Oh, dikir sama-sama itu toriko jatmannya Pak Ustaz Nanang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mesti orang yang geledak Pak. Lihat meninggal. Pak Yai, itu yang meninggal mana? Satu. Ya sudah, biar tidur situ, tunggu yang lain nanti kalau saya ada lagi. Wah, ada 3 sehari sukses. Langsung dikubur, set. Esok pagi 3 lagi sukses kayak corona ini. Nah, kalau nggak corona kewe. Ini sakit nih sonte apa? Sonte corona biar mati. Gue tuh ada gitu belah bagus. Kok sonte corona itu pondok tua-tua, jadi ada kuburannya tahlil sonte corona. Langsung liar mati Pak Kiai. Sudah nggak apa-apa, dapat 29 juta ini. Wah, ini corona ya. Teman saya di Malaysia itu asuransi juga oleh negara. Jadi ada asuransinya kalau meninggal, pokoknya yang penting meninggal di pondok. Ini cocok saya. Pondok, tinggal di pondok, mau dikubur di rumah boleh, di situ boleh. Nanti kalau warga Bekasi mau lihat ke sana, ngajak saya di Johor sambil ke Malaysia, sambil silaturahim dengan ulama-ulama Malaysia, karena saya punya masjid zikir di Malaysia yang hadir 3.000 banyak. Pokoknya ciri khasnya pakai kopiah putih, baju putih, pakai baca manaqib, kemudian baca maulid. Nah, itu mesti rombongan saya. Ada di seluruh Malaysia, ada mulai dari Johor, kemudian sampai Taman Melati, sampai Kedah, sampai Perak. Sana masuk Al-Khidmah semua. Jadi apa ya, pondok tua-tua ini menurut saya penting. Kalau kita nggak pondok tua-tua, ya misalnya orang tua punya anak santri seperti Ibu Rohaya, punya anak Ustaz Nanang. Kalau yang tua-tua sendiri ini kan harus mencari sendiri. Pokoknya saya pengen mati di pondok Pak ya. Pernah dulu orang Bogor, tempat saya 4 tahun, akhirnya meninggal juga. Pokoknya akhirnya meninggal lah di pondok. Makanya saya seneng bisa orang terakhir meninggal di pondok. Ini kan dosanya yang kapan sudah dihitung lah. Pokoknya langsung dihitung, corona gratis gitu aja pokoknya. Gratis dunia, gratis akhirat. Jadi menurut saya orang tua-tua inilah yang mestinya sekarang juga yadzun di sini berarti yakin kalau besok-besok Selasa. Berarti apa? Kita tidak ada kesempatan waktu lagi kecuali hanya untuk ibadah malam hari ini. Ini kalau dibesarkan lagi berarti kita tidak ada waktu kecuali bulan ini, tahun ini kita harus
mempeng ibadahnya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kalau orang yang sudah khasy ini mesti yakin atau mamang, setidaknya ini kalau kita ini masih iman kita masih mamang besok hujan atau tidak. Tapi kalau seperti wali-wali, seperti habaib orang soleh mesti yakin besok pagi itu hari Selasa. Mari dengan itibarnya saudara kita, bapaknya guru kita Ustaz Nanang Ibu Rohayah meninggal dunia ini, kita mau tidak mau harus belajar dia. Mau tidak mau kita lain waktu akan seperti Ibu Rohayah. Maka kalau Bekasi ini setuju ya, kalau setuju, tapi enggak harus sih. Di Jogja ini ada apa namanya? Bandosa itu apa? Di sini? Gotong orang mati itu. Keranda. Keranda itu kalau di Jogja ada yang tulisannya bukan la ilaha illallah, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tulisan innalillahi wa rajiun itu orang melihat itu biasa, orang mati tulisannya begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga begitu, enggak terlalu masuk di hati. Biasa orang mati tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada base tulisannya sumber alam, sudah biasa itu. Sudah biasa karena sudah lewat sini. Tapi Bandosa di Jogja itu apa? Keranda di sini di Jogja itu ada yang tulisannya sekarang saya besok kamu. Wah itu bagus ya. Baca orang tuh kok tulisannya biasanya nilai kok suka enggak? Tulisannya sekarang aku besok kamu. Ngecaya susah. Dipindah gitu enggak apa Ustaz Nanang? Biar ada pembaharuan. Jenazah kok tulisannya gitu. Karena yang di Maido itu orang yang takziah itu biar ada apa ya? Biar ada pikiran baru bahwa ternyata besok saya juga kan muncul. Kalau innalillahi wa rajiun yakin kok nggak nyetrum, biasa aja. Innalillahi wa rajiun biasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biasa. Tapi kalau tulisannya kok rodo dimati dibaca. Sekarang saya besok kamu. Saya. Itu malah menjadi perhatian. Bisa menjadi viral. Nggak mungkin kan? Sekarang saya besok saya lagi, ada mungkin. Mesti kamu jatahnya. Nah kamu itu yang baca mesti kena, dan itu pasti ya. Kalau mau corot teman-teman itu aku besok akhirnya pulangnya dia mempengli ibadah, akhirnya sergap ibadahnya. Maka mari dengan Ibu Rohayah meninggalkan kita ini, mau tidak mau kita juga akan seperti Ibu Rohayah. Maka as-sa'id man wa'idha bi warihi, as-sa'id man wa'idha bi warihi, orang yang untung itu adalah orang yang diberi mauidhah oleh orang lain. Ibu Rohayah sekarang meninggal, kita belum, ini kita beruntung. Besok pagi diberi pelajaran lagi oleh siapa yang meninggal, kita diberi pelajaran, kamu awas loh, ibarat awas loh, di sana ada polisi loh, awas polisi dia. Ada semakin banyak orang mau memperingatkan kita semakin beruntung. Karena apa? Kita bisa persiapan. Besok pagi ada segatan loh di sana loh, cawang loh, bisa ada pegatan ada polisi di sana loh, kita bisa persiapan. Kalau kita nggak diberitahu, akhirnya kita bisa kena polisi. Tapi kalau ada yang meringatkan, kita bisa persiapan. Kalau kita dipersiapkan, apa di Cakung ada cegatan loh, kok kita kemudian nggak bawa surat dan surat itu sengaja. Tapi minimal kita akan persiapan. Besok pagi loh ada razia di sana loh. Di sana dulu. Sudah persiapan. Ini yang memberikan kita, memperingatkan kita dari Ibu Rohayah. Semoga beliau malam hari ini menerima hadiah dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari kita semuanya. Kita akan menyenangkan beliau sehingga diberikan kuburannya, diberikan raudhah minal jannah, dijadikan raudhah minal jannah, sehingga putra putri beliau menjadi amal jariahnya ila yaumil qiyamah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Sirja Muniro kami aturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Yang pertama insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hatta SAG, dan nanti doa keduanya oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Kamal Fasha PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
المضلين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع كريم مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحانه سبحان الله وبحمده وما هللنا من لا إله إلا الله ما صلى على محمد المجلس هادية منا واصلة ورحمة مما وبلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وقرابة رسول الله أجمعين ثم إلى أولياء العارفين والعلماء العاملين والملائكة الكرمين وجميع عباد الله الصالحين ثم لنا خصوصا إلى المرحومة Ibu Hajah Hanjun Rahaya binti Ngkong Namun. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wa safa alaina wa alal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilil jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. واعف عنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة كرمة الفاتحة بشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم بدفع البلاء يا الله دفع البلاء يا رحمن دفع البلاء يا رحيم. اللهم وتحيتهم يا سلام والحمد لله رب العالمين. Demikianlah para jamaah sekalian rangkaian acara takziah malam ke-7 ini yang diawali dengan pembacaan khutbah Al-Quran dan ditutup dengan doa yang kita aminkan bersama. Mudah-mudahan doa yang kita aminkan bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama Sahibul Musibah Sahibul Bait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian. Dan tak lupa kami mohon diberikan minta maaf yang seluas-luasnya. Dari kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah nyambung lagi.